Dan kalau ini adalah bagian atau akal-akalan percintaan penawaran terbuka seperti zaman kita muda dulu, ini bisa disimpulkan bahwa ada tanda-tanda frustasi. Selamat malam semuanya. Hari ini muncul isu atau hoax terkait Prabowo Subianto yang katanya akan menikah dengan ibu mertua Kaisang atau ibunda dari Erina Gudono. Ya, isunya baru nyebar sekarang, baru banyak dibicarakan sekarang, meskipun sebenarnya saya sudah dapat atau tahu beberapa hari sebelumnya, karena beberapa hari ini di banyak grup WhatsApp itu muncul gambar wajah atau foto ibu mertua Kaisang dengan narasi bahwa nanti ini akan menikah dengan Prabowo pada tanggal 20 Mei narasinya gitu ya. Dan ini semakin hari, awalnya di beberapa grup WhatsApp, terus kemudian nyebar sampai kemudian di banyak grup WhatsApp rasanya sudah ada orang yang menyebarkan ini. Entah ada orang yang menanyakan kebenarannya atau ikut mempertanyakan dan sebagainya. Pada intinya dalam satu grup WhatsApp kalau kita cek, ini bisa lebih dari satu orang yang menyebarkan. Bahkan dalam satu grup WhatsApp yang saya ikuti itu ada sampai 5 orang yang nanyain dan kemudian jadi perbincangan atau pertanyaan. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah resiko dari seorang Prabowo yang memang sekarang tidak punya istri. Pernah punya istri tapi kemudian bercerai, sehingga statusnya yang sekarang tidak punya istri itulah yang kemudian membuat isu ini ada gitu. Kalau seandainya Pak Prabowo punya istri, ya nggak akan ada isu ini gitu ya. Tapi kalaupun isu yang semacam ini itu ada, kalau dari sisi saya gitu ya, ini menjadi tidak masuk akal, karena dalam kacamata seorang laki-laki menurut saya sama. Laki-laki itu di mana-mana ya, dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun itu rasanya seleranya itu sama gitu. Kita maunya ya yang lebih muda, cantik, udah. Dari dulu sampai kapanpun rasanya sama gitu. Mau ditanya kepada laki-laki yang masih SMA, udah kuliah, udah kerja, udah om sama aja gitu. Nah, kalau perempuan kan beda-beda. Ketika masih SMA, mungkin ketika ditanya pengen pasangan yang seperti apa, maunya yang ganteng, bersih, romantis, wangi dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian setelah kuliah mungkin sudah berbeda. Maunya yang komunikatif, yang aktif, yang aktivis dan sebagainya. Lalu setelah lulus kuliah mungkin jadi lebih realistis, pokoknya kaya raya misalkan. Jadi beda-beda, tapi kalau laki-laki sudut pandangnya itu sama gitu. Kita pengennya yang lebih muda, cantik, udah. Nah, ya mohon maaf gitu, kalau dari gambar yang beredar di banyak grup WhatsApp terkait ibu mertua Kaisang, kan memang sudah cukup tua gitu ya, dan tidak lebih menarik dibandingkan Ibu Titi atau mantan istri Prabowo Subianto. Jadi dari sudut pandang laki-laki, menurut saya ini menjadi sebuah isu yang sangat tidak menarik, tidak seksi, dan tidak masuk akal. Tidak menarik untuk dibicarakan karena ya nggak logis gitu. Kalau seandainya yang diisukan itu perempuan cantik, muda gitu, seksi, itu akan sangat menarik sekali. Tapi kalau ibu mertuanya Kaisang atau ibu dari Erina Gudono, ya apa menariknya gitu. Sehingga ketika isu ini beredar di banyak grup WhatsApp, saya terus terang tidak tertarik awalnya untuk merespon isu atau hoax ini. Sampai kemudian hari ini tiba-tiba muncul beritanya di Kompas atau di media mainstream, yang meskipun dalam bentuk sanggahan atau bantahan dari jubir Prabowo yaitu Daniel gitu ya, dan bilang bahwa oh itu hoax gitu ya. Bagi saya dari sisi komunikasi, kalau sebenarnya gitu ya, kalau kita mau lihat dari untung ruginya, isu semacam ini semestinya tidak dibantah oleh Daniel. Jadi ya biarkan aja itu berada di lingkungan grup WhatsApp dan tidak rame dan tidak tambah meluas. Tapi karena ini sudah muncul di media mainstream, di media besar bernama Kompas, maka orang yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Orang yang sebelumnya nggak punya banyak grup WhatsApp jadinya tahu bahwa ada isu yang seperti ini, sehingga mereka yang baru tahu itu kemudian jadi mempertanyakan ini tujuannya kemana gitu, karena berani sekali memainkan isu hoax terkait keluarga presiden dan calon presiden gitu, berani sekali gitu. Dan ini adalah wilayah yang sangat sensitif, yaitu keluarga atau pernikahan, sehingga
Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ada kepentingan elit dalam narasi yang disebar di banyak grup WhatsApp itu. Karena kalau bagi rakyat biasa seperti saya misalkan gitu ya, kita nggak peduli gitu. Prabowo mau punya ibu negara, nggak punya ibu negara, nggak terlalu berdampak. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa gitu. Kalaupun ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh ibu negara, ya udah adalah orang yang kemudian bertanggung jawab atau menggantikannya. Selesai gitu. Tidak terlalu berdampak, jangankan ibu negara, wakil presiden aja itu nggak terlalu berdampak, sama seperti kayak Ma'ruf Amin misalkan hari ini. Dan juga mungkin Prabowo dengan Gibran juga akan terjadi pola-pola yang sama, bahwa wakil presiden tidak akan terlalu berdampak. Jadi jangankan ibu negara, wakil presiden aja kayak nggak terlalu penting kok gitu ya. Jadi ya bagi rakyat biasa, bagi orang yang tidak punya kepentingan dan bukan orang elit, ini nggak ada penting-pentingnya gitu. Kalau kemudian ini isu menjadi melebar seperti sekarang, menyebar di mana-mana, saya melihat ada kepentingan elit di sana untuk tujuan-tujuan tertentu dan tujuan politik gitu. Karena ya yang namanya ibu mertua Kaisang gitu ya, kita itu nggak terlalu tahu gitu ya. Ini nggak banyak orang tahu ibu mertua Kaisang itu janda gitu ya. Dan mungkin kita juga kalaupun tahu gitu ya, nggak sampai kemudian berimajinasi untuk dinikahkan dengan Prabowo misalkan. Ya karena dari sisi usia, dari sisi kemampuan, dari sisi penampilan, memang dari sudut pandang laki-laki kurang pas, kurang menarik, atau lebih menarik Ibu Titi gitu ya, sejujurnya. Jadi ya itu menjadi sebuah isu dari sudut pandang yang normal atau netral sebagai laki-laki gitu, yang nggak mungkin ini terjadi. Nah, kalau sudah dari sisi kepentingan, ini pasti adalah ada kepentingan elit, ada kepentingan orang-orang yang punya mungkin tujuan koalisi permanen gitu ya, yang pengen koalisinya langsung terikat secara kekeluargaan seperti dulu kisahnya Demokrat dengan PAN misalkan gitu ya. Demokrat dengan PAN kan sempat kawin anaknya gitu ya, dua-duanya gitu. Jadi ketua partai anaknya sama-sama kawin gitu. Nah, kalau sampai ini terjadi, ya mungkin Gerindra dengan PSI akan koalisi permanen kalau keduanya masih sama-sama menjadi ketua partai. Jadi itu pertama, pasti tidak mungkin ini ada kepentingan orang-orang yang biasa-biasa aja atau orang-orang yang iseng, karena nggak ada penting-pentingnya bagi kita. Ini pasti ada tujuan dan kepentingan elit di sana terkait isu ini. Kemudian setelah itu ya mungkin tujuannya untuk koalisi-koalisian yang harapannya itu nanti bisa terjadi koalisi permanen gitu ya. Tapi dari sisi percintaan atau sisi pengalaman saya sebagai orang yang mengamati cerita-cerita teman dan banyak cerita-cerita mantan, terus terang saya jadi otomatis teringat dengan skenario penawaran terbuka. Jadi dulu kalau kita lah masih jomblo, masih mahasiswa atau masih sekolah gitu ya, saya yakin hampir semua orang gitu ya, mungkin 60% orang pernah mengalami situasi yang sama, di mana kita pernah kenal dengan lawan jenis, dengan perempuan, kemudian pernah ketemu, pernah jalan, terlihat pernah duduk bareng dan sebagainya, atau pernah sampai deket gitu ya dengan sosok tertentu, tapi belum ada kejelasan. Nah, sampai kemudian dalam satu titik gitu ya, bukan Ibu Titi, dalam satu titik gitu ya, tiba-tiba muncul isu bahwa kita sudah berpacaran gitu ya, kita sudah jadian, atau ada pengakuan dari salah satu pihak, misalkan dari yang laki atau dari yang perempuan, wah kita udah deket, kita udah pacaran dan sebagainya. Meskipun sebenarnya tidak ada pernyataan atau pengakuan itu gitu. Sebelumnya tidak ada tembak-menembak gitu ya, tapi sudah diakui oleh salah satunya atau muncul isu dari teman-temannya. Nah, ini yang disebut sebagai skenario penawaran terbuka. Ketika isu ini sudah muncul, didengarkan oleh banyak orang atau didengarkan oleh kedua pihak antara laki dan perempuan, selanjutnya setelah sama-sama tahu, selanjutnya adalah penyelesaian. Kalau memang mereka merasa nyaman gitu ya, meskipun sebelumnya nggak terpikirkan, misalkan sebenarnya pernah ketemu cuma sekali, tapi kemudian nyaman dengan isu itu atau cocok, ya udah. Berarti keduanya akan sepakat untuk kemudian tambah kenal, tambah dekat, dan mungkin akan diakhiri dengan pacaran. Tapi kalau keduanya tidak sepakat atau salah satunya merasa tidak nyaman, itu akan segera menyampaikan bantahan atau bilang bahwa itu hoax.
oh enggak, dan sebagainya. Jadi yang terjadi hari ini baru ada pernyataan dari kubu Prabowo bahwa itu hoax. Jadi ini seperti penolakan terbuka dari skema penawaran yang juga terbuka gitu. Tapi ya itu baru dari Dhanil, kita nggak tahu dari sisi yang lain seperti apa. Tapi ya minimal ini menjadi satu pernyataan atau sikap yang tegas dari kubu Prabowo bahwa dia tidak sepakat dengan itu. Karena ya kalau dulu waktu zaman-zaman muda kita gitu ya, kan pasti ada situasi yang semacam ini, penawaran terbuka. Nah pertanyaannya, apakah hari ini juga terjadi kepada Prabowo dan calonnya gitu ya? Apakah ini adalah bagian dari strategi penawaran terbuka? Dan kalau ini adalah bagian atau akal-akalan percintaan penawaran terbuka seperti zaman kita muda dulu, ini bisa disimpulkan bahwa ada tanda-tanda frustasi dari kelompok koalisi, bukan kelompok koalisi, kelompok pro presiden atau di lingkaran istana yang mungkin terlihat setelah ini nampak kesulitan sekali untuk mengendalikan Prabowo Subianto. Karena dalam beberapa kesempatan nampak Prabowo lebih berupaya untuk merapat kepada PDI Perjuangan, sementara PDI Perjuangan dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa, dan disampaikan oleh banyak kadernya bahwa ada tembok besar bernama Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi masih ada di sana ya sulit sekali bagi PDIP untuk kemudian bisa bertemu atau satu meja dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau ini adalah sebuah strategi penawaran terbuka, ini berarti bentuk frustasi dari koalisi presiden dan istana, sekeliling istana gitu. Karena selama ini nampaknya memang dari beberapa kejadian, saya nggak mau ceritakan gitu ya, tapi ada beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa orang teman, memang tanda-tanda keretakan itu sangat-sangat nyata gitu ya. Ceritanya panjang tapi nggak bisa saya ceritakan, tapi tidak solid lagi antara Prabowo dengan Jokowi atau Prabowo dengan Gibran, sehingga ya pasangan ini akan jadi sama seperti pasangan Jokowi Maruf Amin nantinya, yang presiden akan kemudian mengambil penuh kendali sementara wakilnya ya sudah tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu diberikan kegiatan atau pekerjaan apa-apa. Karena selain soal kepentingan elit tadi, kemudian ada kepentingan koalisi permanen atau bentuk frustasi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan Prabowo lagi gitu ya. Ada juga partai yang partai 2 koma gitu ya, nggak lolos Senayan tapi minta jatah menteri misalkan. Itu kan sebuah bentuk frustrasi dan tidak bisa mengendalikan keinginan atau kemauan Prabowo, sehingga cepat atau lambat kita akan bisa melihat hasilnya akan seperti apa. Memang Oktober masih lama gitu ya, tapi nampaknya dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan ini kita akan bisa melihat gitu. Tanda-tandanya bisa kita lihat. Kira-kira Prabowo itu akan lebih dulu ketemu Ibu Mega atau Jokowi yang akan lebih ketemu Ibu Mega. Dari saya, prediksi saya, nampaknya Prabowo yang akan lebih dulu diterima oleh Ibu Megawati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.